Keanu Reeves hidup selamanya. Ayo kita pecahkan. Siapa di sini yang tidak mengenal Keanu Reeves? Kenal nggak? Saya tahu doang. Saya juga belum kenalan. Tahu sih. Pernah lihat. Kita tidak membahas kita kenal apa enggak. Cuma maksudnya kita mau kasih tahu doang. Hari kita mau bahas Keanu Reeves. Betul sekali. Mungkin kalau misalnya kita lihat di ini kan wajahnya memang ya ganteng lah ya, cukup ganteng lah ya. Ganteng. Hollywood banget. Terlihat kayak nggak pernah tua gitu ya. Nah, itu dia Nggak yang jadi pernah cukup tua. aneh. Awet muda. Iya, awet muda film dari dulu sampai sekarang mukanya gitu-gitu aja. Gitu aja San. Kayak nggak ada keriput, nggak apa. Botox dia. Botok kali deh. Jadi dia merawatnya dengan botox, guys. Paling nambah brewok doang sih kalau gue lihat. Nah, justru itu kita akan membahas beberapa hal di balik Keanu Reeves. Soalnya kalau botox takutnya nggak ada rambut. Botak, Pak. Keanu Charles Reeves adalah seorang aktor Hollywood, kelahiran 2 September 1964 di Beirut, Lebanon. Keanu lahir dari ibu bernama Patricia Taylor dan ayahnya bernama Samuel Nolan Reeves. Namun, pada tahun 1966, orang tua Keanu bercerai dan ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai desainer busana. Pada saat itu, Keanu dan ibunya mulai berpindah-pindah dari Sydney kemudian ke New York. Tak hanya itu, bahkan Keanu juga tercatat sudah 4 kali berpindah sekolah dan selama itu pula ia menjadi korban bullying teman-temannya karena menderita disleksia. Ya udah humble beginning ya. Humble. Beginning. Dari sederhana dulu. Cuman nggak kebayang gue 4 kali pindah itu gimana rasa sekolahnya. Maksudnya rasanya sih belum dijelat dulu mungkin. Tapi gue kasihan banget sih sama si Keanu ini karena ya walaupun dia punya kekurangan, tadi kekurangannya disleksia Iya. betul sekali. Tapi ya jangan begitu juga gak sih? Ya kalau di luar di sini juga sih. Tapi iya itu tadi maksudnya di sekolah-sekolah kita bahkan kayak ada orang yang cukup berbeda sedikit pasti kan pasti kayak diketawaan. pengennya tuh bully aja. Karena merasa di atas orang ini. Itu dia. Yes. Dan pas udah terkenal malu kan Anda? Malu. Itu Biasanya dia. emang yang dibully lebih terkenal. Aku kan juga dulu dibully guys. Biasanya gitu guys. Dibully terus sekarang udah terkenal, malu. Nah, Anda nih pasti yang suka ngebully nih. Oh, kok begini? Saya kenapa jadi serang ya kan? Enggak, saya enggak ngebully. Nggak ya, Saya nggak kasihan sama lawan. Di usia 9 tahun, Keanu Reeves mulai merambah dunia akting. Ia pertama kali bermain peran dalam sebuah drama musikal, kemudian mulai bermain di banyak pertunjukan teater. Film pertama yang dimainkan Keanu adalah River's Edge pada tahun 1986. Talenta Keanu mulai disadari publik ketika bermain dalam film Speed pada tahun 1994. Sejak saat itu, ia mulai diperhitungkan sebagai aktor pendatang baru dan makin terkenal lewat perannya dalam film trilogi The Matrix. Hingga saat ini, ada lebih dari 30 film yang sudah diperankan oleh Keanu. Nonton gua, Speed Speed. nonton gua. Emang dulu udah mulai terlihat karismanya. Iya, Gantengannya gitu. Gantengannya udah mulai kelihatan ya. Tapi kalau film-film The Matrix tuh nonton The Matrix Matrix nonton? gue nggak nonton. Gue gak nonton juga. Sama, jadi mungkin gue John juga Wick nggak tahu. yang nonton. John Wick gue nonton. Toy Itu Story. yang sekarang ya? Saya sekarang. Toy Story? Toy- Toy Story yang menjadi Duke Kebum. Oh, jadi yang jadi Dokebum tuh dia yang Mengisi voice over. suara Terus ya. habis itu Banyak lah. Banyak sih, Ada 30 makanya. film tuh banyak banget. John Wick sih paling terkenal untuk sekarang ini. John Wick. Cuma mungkin di sini kan dia nggak ceritain ya. Ini kan 9 tahun dia udah mulai masuk ke dunia acting. Nah, kenapanya itu loh yang pengen kita ceritakan di sini. Jadi kan tadi kan dia bilang kalau papa mamanya tuh cerai ya di atas Iya, ya. Papa cerai. mamanya cerai dan akhirnya dia memilih untuk ikut sama ibunya. Nah, pada saat ibunya itu menikah lagi akhirnya nih. Pada saat ibu menikah lagi, ternyata di tengah-tengah cerai Cerai lagi. Nah, kawin cerai dan segala macam. Jadi isinya dia single mom ya. Apa sih Single bilangnya? mother. Single Single mother. mother lah Single segala parent, macam. single parent. Nah, dia punya saudara yang leukemia. Hmm. Dan dia tergerak untuk membantu. Istilahnya di umur 9 tahun udah tergerak hebat Wah, sekali. hebat ya. banget sih. Nah, makanya dia udah mulai Emang kan bisa jalan soalnya. masuk ke Bergerak. kira dia mencoba untuk masuk ke dunia acting. Dan emang pada dasarnya anak ini nih si Keanu Reeves ini memang suka acting, suka dunia peran. Berbakat gitu. Berbakat dia. juga. Emang. Kira masuklah. Fakta menarik Keanu Reeves. Sejak kecil, Keanu Reeves gemar olahraga hoki. Ia juga sempat melatih beberapa klub hoki. Kesempatan untuk menjadi bagian dari tim hoki di Liga Hoki Ontario, Windsor Spitfires, pun datang. Sayangnya, ia menolak karena keinginannya untuk fokus menjadi seorang aktor. Kedua,
Saat awal memulai karir di industri hiburan pada tahun 1980-an, Keanu Reeves sempat berpikir untuk mengganti namanya karena para produser film dan agen casting pada saat itu kesulitan untuk menyebutkan namanya. Yang ketiga, siapa sangka seorang Keanu Reeves ternyata gemar menulis puisi dan sajak. Di tahun 2011, Keanu Reeves bersama dengan Alexandra Grant membuat buku berjudul Ode to Happiness. Dan yang terakhir, meski kaya raya, dengan kekayaan sekitar 5,1 triliun, ia bukanlah orang yang senang memamerkan harta. Keanu Reeves mengaku lebih nyaman tinggal di apartemen sederhana. Emang dia hoki sih orangnya. Iya, bukan. Iya, klub Hoki. hoki. Oh, klub bukan, hoki. bukan, Bukan- bukan laki. Tapi Kan emang dia- kalau Anda kan laki Iya, people, beda iya, dong. iya, Dia iya. nggak laki people. Tapi dia hoki juga kan. Iya, siapa tahu dia Hoki. subscriber lu, Im. Salah satu. Salah satu subscriber lu ada di sini, Tapi Bang. emang dia hidupnya juga, kabar-kabarnya juga gue dengar juga nggak yang mulus gitu loh. Maksudnya jadi dia tinggal mati gitu. Oh, jadi dia udah menikah tapi meninggal Dia istrinya. emang hidupnya juga penuh tragedi juga lah dia ini. struggling Ya, sekali ya. tapi dia orang yang baik sih. Dia orang Maksudnya yang kayak baik. biasanya tuh namanya artis punya banyak duit, dia juga pengen memfasilitasi diri dia yang kayak gimana ya. Nah, betul. Paham gak sih lu Iya, kayak iya, iya. kebutuhannya tuh lebih. Ini beli Kalau naik pesawat maunya yang first class, Iya. naik mobil. Tapi kabarnya dia juga sering naik Ini ya, kendaraan transportasi umum, umum, ya, transportasi kendaraan, umum. iya, kendaraan umum. Ada juga emang ada videonya gue liat di kereta kayak dia lagi duduk, terus ada orang berdiri, terus dia kayak nih duduk aja. Tapi itu Oh, keren baik sih. Ya. banget. Tapi itu keren sih. Secara Maksudnya artis. kalau misalnya artis gitu kan Raffi Ahmad misalnya. Ya misalnya Naik kemana-mana MRT, naik ini buset nggak nyampe-nyampe difotoin mulu kali ya. Iya, Itu dia nggak sih, mungkin bener nggak gitu, sih? iya, iya. Capek. Capek. Ya, emang karena ada faktor itu juga, bukannya mungkin nggak mau kadang-kadang. Emang- Dan nolak kan juga nggak enak misalnya Iya. tadi kita sombong. Iya, privacy lah sometimes. Tapi kalau dia mungkin emang mungkin kelihatannya kalau lagi di luar kayak orang biasa aja Iya, gitu. kayak ramah gitu ya. Dia orang ya. Dan 5,1 triliun Pak kekayaan. Apa rasanya megang duit 5,1? Itu kapan habisnya berapa turunan itu coba lu pikir? 2. Nggak mungkin. Kalau boros. Nggak mungkin. Kalau boros, Nggak ya. seboros-boros jalan nggak mungkin. Kecuali lu judi. Ya, iya maksudnya habis 2 turunan. Konspirasi Keanu Reeves. Pada 2010 lalu, seorang pria bernama David membuat sebuah situs khusus bernama keanuisimmortal.com. Situs tersebut membeberkan informasi yang mendukung dugaan bahwa Keanu memang makhluk abadi. Terlihat dari foto-foto dan meme penampilan Keanu dari tahun ke tahun. David meyakinkan bahwa Keanu sudah hidup sejak masa lampau dan tidak pernah menua hingga sekarang. Ia percaya jika sejak dulu Keanu Reeves kerap berganti-ganti identitas. Ada 2 orang diduga adalah Keanu Reeves sebelumnya, yaitu Charlemagne adalah raja kaum Frank pada tahun 748 sampai 814. Selain kemiripannya yang mencolok, kisah kematian Charlemagne menimbulkan kecurigaan. Yang pertama, sebelum meninggal, ia memberikan mahkota miliknya kepada putranya. Seakan-akan ia sudah merencanakan kematiannya. Yang kedua, saat penguburannya dilakukan dengan terburu-buru, padahal cuaca sedang dingin. Hal ini adalah petunjuk yang jelas bahwa mereka perlu menguburkan Charlemagne agar tidak menimbulkan kecurigaan pada siapapun. Paul Mounet yang lahir pada 1847 dan meninggal pada 1922. Selain wajahnya yang mirip, ada beberapa fakta yang membuktikan bahwa Paul Mounet adalah Keanu Reeves. Dulu, Paul adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi aktor. Teori ini meyakinkan bahwa Paul tidak pernah meninggal dan ia memanfaatkan profesinya di dunia medis untuk menutupi kematiannya sendiri. Tak hanya itu, jasad Paul yang hingga sekarang tak pernah ditemukan dan masih menjadi misteri membuat yakin bahwa Paul kini hidup sebagai Keanu Reeves.
Ya emang ini sudah sering berseliweran lah kabar-kabar ini bahwa Keanu itu sebenarnya tidak pernah meninggal sejak dulu. Justru ini yang Immortal. sebenarnya poin dari yang kita pengen bahas ya. Iya. Nah, mungkin ada beberapa juga yang mungkin nggak tahu atau nggak nge gitu ya. Jadi Keanu Reeves ini Immortal, hidup- immortal. Jadi istilahnya dia nggak bisa mati, Nggak bisa meninggal. nggak Ya. bisa mati gitu ya. Kalau logikanya kalau nggak konspirasi nih bisa aja emang mirip ya kan. Tapi mirip banget sih. Tapi mirip banget. Mirip banget ya mirip itu banget. tadi. Jadi berarti dia nggak pernah meninggal, cuma ganti identitas. Jadi ada 2 orang yang diduga bener-bener ini mirip banget lah ya. Nggak, ini Keanu Reeves. Iya, maksudnya Iya. kan kita bisa katakan ini mirip karena belum terbukti secara Maksudnya secara fix. konspirasinya. Ya, secara konspirasi Iya. ini mirip. Keanu Reeves. Karena eranya pun jauh banget ya. Istilahnya kalau orang nggak mungkin lah hidup ya Pak ya. Tapi sejauh kan ini. di teori ini dia itu memalsukan kematiannya. Iya, betul. Dikubur buru-buru gitu kan. Iya, iya. Terus dia kemana? Mungkin Seolah-olah. mungkin tanpa identitas gitu. Habis itu baru menjadi orang lagi bernama Paul Paul Monet. Bener. Terus dia jadi dokter dan akhirnya jadi aktor terakhirnya. Itu keren sih. Dan sampai sekarang Keanu Reeves juga jadi aktor Kalau gitu. iya maksudnya gue nggak tahu sih apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Tapi kalau benar-benar sih keren sih. Keren. Jadi kayak wow, tidak pernah meninggal. Tapi- Jadi dia merasakan beberapa era ya. Era Iya. yang dulu terus kayak Era kerajaan, era Gila. 90-an. rasanya? Iya. Kalian pernah tahu nggak sih kalau kita udah terlahir di bumi ini nih ada orang yang benar-benar mirip identik sama kalian? Katanya ada 7. Doppelganger namanya. Katanya setiap orang ada 7. Kau tahu? Kita pernah bahas tuh. Pernah. Doppelganger. Nonton dong. Ayo dong. Ayo. Tanggapan Keanu Reeves soal teori konspirasi seputar dirinya. Saat tampil dalam acara televisi The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Keanu memberi klarifikasi seputar konspirasi tentang dirinya. Ia mengakui jika dirinya dan Paul sekilas memang ada kemiripan, terutama pada bagian mata, hidung, tulang pipi, dan kening. Ia justru sangat terhibur dengan ulah penggemarnya yang membuat konspirasi ini. Salah satu hal yang menguatkan tentang klarifikasi Keanu Reeves ketika ia mengatakan, "Uang adalah hal paling akhir yang saya pikirkan. Saya bisa hidup berabad-abad dengan apa yang sudah saya miliki saat ini." Ya emang kalau kita lihat sih memang realnya ya, Iya. emang pasti mirip aja lah. Iya, iya, Karena maksudnya emang kan ada mirip kemiripan aja. Dan dia pun tidak bisa ngelak kan maksudnya ya udah gitu. Ya, Kayak mirip misalnya gitu kan. misalnya tiba-tiba lu mirip banget sama ini jangan-jangan lu yang ngerti kan. Iya. Ya udah terus kan kita nggak bisa ngelak Iya. cuman bilang oh iya emang mirip sih. Memang gue juga akuin itu mirip gitu ya. Tapi Iya sih. kalau masalah yang Perkataannya. uang adalah akhir, Perkataan maksud ini. gue itu bisa juga kayak ya uang gue nih mau gue hidup berabad-abad pun gue tetap bisa hidup. Iya, iya, iya. Ya Maksudnya juga kan, pengertiannya gitu. itu dong. pengertiannya bukannya kayak gue bakal hidup berabad-abad dengan uang ini. Maksudnya itu tadi kayak diputar-putar dengan perkataannya lah. Iya sih. Jadi kalau menurut kita gimana? Menurut gua Mirip aja sih ya. Mirip Mirip. aja. Enggak sih, tadi setelah gue liat gambarnya memang bukan mirip aja, mirip banget. Emang kayak dia gitu ya. Iya. Kayak dia bukan mirip ya, berarti sama gitu ya. Kayak cuman beda berawaknya tipisan atau Kayak gimana. emang beberapa artis juga ada yang kayak orang jadul kok ada yang mukanya mirip dia Menurut juga, gitu. gua kita juga ada tau. Makanya Cuma nggak mungkin ada yang ya- cari aja, ya Ya kan? makanya emang mungkin waktu itu kita nggak difoto aja, nggak dilukis bener. ya kan. Ya itu tadi. Iya. Jadi ya gitu sih kalau menurut gue mirip aja sih. Tapi yang memang Emang sedikit setiap masa pasti ada orang yang muka kayak gitu. sedikit aja. anehnya adalah kayak dari tahun pertama 1900-an sampai sekarang tuh kayak mukanya nggak tua-tua aja. Ya, itu Nah, dia. cenderungnya yang lucu adalah cenderungnya semakin kesini dia semakin mirip dengan raja yang waktu itu pertama kali. Jadi ada jenggot, ya, kumis dan Iya, Iya, kayak- berewokan. karena kan dulu nggak ada, Heeh. ya kan? Iya. Mungkin itu lebih mirip Paul kali ya. Emang Habis itu sih. sekarang pas udah nyemakin sini dia mirip banget sama yang itu. Yang bikin kuatnya itu karena dia nggak tua-tua itu ya. Kok aneh gitu ya, maksudnya kapan nih keriput gitu ya? Kapan orang keriput ada. Perawatan say. Botox tuh. Perawatan. Fix botox. Oke, kalau gitu segitu ya bahasa kita tentang konspirasi Keanu Reeves yang hidup selamanya ya. Gimana menurut lo? Menurut lo bener atau tidak, atau menurut lo ini kayak sebuah ini nggak mungkin bang? Silakan komen di bawah. Silakan komen. Atau mau request topik apa lagi silakan komen di bawah juga. Jangan lupa untuk subscribe pastinya. Yep. Nonton terus. So, see you in next video. Stay cracking. Salam crackers, cek cek tingkum.